Saya mohon maaf kepada semua pihak yang telah saya rugikan. Yo, santuy people, apa kabar semuanya? Tetap santuy ke hari ini. Karena ada info yang membagongkan nih. Masih ingat dengan bapak ini? Yang marah-marah sama kurir yang ngeluarin sajam? Kan rame tuh kan, masalah COD tuh. Terus lanjut video ini, gue pikir dia minta maaf, ternyata enggak kan. Masalahnya mau mengusut kurir yang kata dia kurirnya itu mencurigakan. Gue pikir mau minta maaf nih, padahal kalau di sini dia minta maaf beres tuh, selesai urusan, selesai, kelar, udah dimaafin, udah beres. And then tarah. Jadi pihak si cepat, ternyata kurirnya itu kurir dari si cepat. Pihak si cepat nih menolak jalur mediasi. Bahasa simpelnya udah menolak damai gitu. Dia pengen diproses secara hukum. Ya karena mungkin ada faktor sajam juga di situ ya, yang akhirnya mau nggak mau ya menempuh jalur hukum. Nih kita bacain dulu captionnya. Kurirnya diancam pakai sajam. Si cepat tolak jalur mediasi. Ekspedisi si cepat ekspres tolak jalur mediasi dan tetapkan akan menempuh jalur hukum untuk atasi masalah kurirnya dengan seorang pembeli. Si cepat mengatakan bahwa kurirnya jadi trauma tuh. Mungkin yang sebelum-sebelumnya masih bisa ditolerir ya dengan jalur mediasi ya, karena kan ya cuman kekerasan verbal doang ya, kayak yang blok-goblok gitu, terus yang marah-marah lainnya itu kan cuma pakai verbal. Kalau bapak ini sudah agak membahayakan gitu kalau menurut gue sih, karena ya udah pakai sajam. Sajamnya itu katana. Gue nggak mau salah sebut lagi samurai nggak, katana. Karena sudah banyak santuy people yang mengingatkan itu katana bukan samurai. Thank you, terima kasih lo santuy people. Nah, untuk merayakan hari jadi duta katana ini yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, kita lihat nih klarifikasinya. Tahu nggak dengan perbuatanmu? Saya malu sekali itu. Malu. Saya malu sekali dengan keluarga, dengan kepolisian, dan sangat menyesal sekali dan terjadi kejadian. Tajam ini baru digunakan sekali saja atau sudah pernah menggunakan atau mengancam orang? Saya pernah itu dipajang di sini, dan niat saya hanya untuk menakut-nakuti. Tidak ada niat untuk menganiaya atau melukai orang. Demi Allah, hanya untuk menakuti agar uang saya dikembalikan, karena yang barang yang saya pesan itu benar-benar kosong, nggak ada barang sama sekali. Jadi spontanitas ya? Spontanitas saja. Bang, emang abang pesan apa bang? Saya pesan jam tangan, Bang. Harganya bang? Harganya 75.000, biaya ongkir 15.000. Nah ini kosong gini baru sekali bang nemuin kaki kayak gini. Baru sekali kurir sama kurir yang ini. Dia pernah belanja online bang? Saya mohon maaf kepada semua pihak yang telah saya rugikan, kepada keluarga saya dan kepada instansi kepolisian karena saya mitra polisi, kepada pihak yang dirugikan dan kurir. Saya mohon maaf dan saya berjanji tidak akan melakukan tindakan ini lagi. Dan yang tadi saya bilang, saya hanya sekedar menakut-nakuti karena saya tidak punya nyali untuk menyakiti orang lain, dan tidak pernah saya menyakiti orang lain, apalagi melukai dengan senjata tajam. Nah, kurang lebih tadi tuh detail pengakuannya, juga permintaan maafnya. Dan di sini di account info komando ya, di captionnya ini dikasih tahu kalau pihak kurir juga si cepat meminta ke penyidik di Polsek Ciputat Timur juga untuk melakukan penyelidikan terhadap sellernya juga. Jadi nggak usah khawatir, sellernya juga udah diajukan untuk dilakukan penyidikan nih sama pihak si cepat nih, karena kan ya si bapak ini salah, tapi kan trigger utamanya gitu si sellernya itu loh yang ngasih barang, yang ngasih paket kiriman kosong. Mungkin kalau dikirimnya jam tangan beneran ya udah kelar gitu, bapaknya nggak usah marah-marah, nggak usah ngeluarin sajam, nggak usah masuk, nggak usah jadi tersangka kan ya, kelar. Kurir yang nggak trauma ya selesai gitu, udah aman, tentram, damai gitu. Tapi setuju juga sih sama si cepat nih untuk mengusut sellernya juga, bener setuju. Jadi tadi gue lihat beberapa komen di beberapa akun Instagram yang upload video ini, banyak yang request juga untuk mengusut juga sellernya ya. Si cepat udah minta kepada penyidik di Polsek Ciputat Timur ya untuk melakukan penyidikan terhadap sellernya, jadi nggak usah khawatir. Jadi gimana nih gengs? Nah, jadi kalau menurut santuy people bagaimana? Agak kasihan gak sih ngeliatnya sih? Tapi ya gimana ya, salah dia sendiri sih. Kalau ternyata tahu trigger marahnya itu karena barangnya ya emang kosong, kayak nggak murni salah si bapaknya nggak sih? Bener nggak? Atau perasaan gue doang? Ya kesalahan si bapak sih murni karena memiliki sajam itu dan mengancamnya pakai sajam gitu. Jadi gimana pendapat santuy people? Apakah si bapak ini dijebloskan beserta sellernya gitu, atau ya udah usut sellernya ketangkep, ya udah sellernya yang dijebloskan. Si bapak ini kan udah minta maaf nih,
udah klarifikasi. Gimana aku bingung, tolong kasih paham Mamang ya, santuy people. Coret-coret di komen ya. Oke, udah lama nih nggak baca komen yang membagongkan. Mang Den pamit dulu. Oke, ciao.